Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi tentang 3 macam argumen induktif. Anggota kelompok kami yaitu saya sendiri, Nicita Lalita, NPM 0129, Jezan Muhammad Ridho, NPM 0133, Kurnia Primaturi, NPM 0137, Jihan Anafi, NPM 0146, Rizwanda Abdillah Rais, NPM 0166, Ike Apriyanti, NPM 0170, Rabitlah Risa Ariyati, NPM 0180, Rizky Anafitia Ramadhani, NPM 0193. Yang pertama ada pengertian argumen induktif. Argumen induktif yaitu proses penalaran berdasarkan bukti-bukti khusus atau spesifik ke umum untuk membuat kesimpulan. Membuat kesimpulan umum itu berdasarkan pada pengamatan, data, fakta yang spesifik atau khusus dengan tujuan untuk generalisasi. Oke, selanjutnya ada contoh penalaran induktif, yaitu melalui pengamatan. Misalnya di puncak hawanya dingin, di daerah Batu hawanya dingin, di kawasan Lembang hawanya juga dingin. Kesimpulannya yaitu daerah yang letaknya tinggi atau dataran tinggi hawanya akan dingin. Kesimpulannya atau argumen induktif tidak selalu atau pasti benar, namun ada probabilitas atau kemungkinan akan benar. Contoh lainnya melalui pengamatan yaitu dimanapun ketika kucing menyeberang jalan dan ada kendaraan lewat, kucing terus maju atau berhenti. Kesimpulannya yaitu kucing tidak bisa berjalan mundur. Oleh karena itu, untuk menentukan kebenaran dari argumen induktif harus ada pengujian. Di sini ada 5 proses pengujian argumen induktif. Yang pertama ada hipotesis atau argumen, kedua uji eksperimen, ketiga tolak atau perbaikan teori. Yang keempat ada pengamatan, dan yang terakhir ada hukum teori. Selanjutnya ada macam-macam penalaran induktif. Yang pertama ada generalisasi, yang kedua ada analogi, yang ketiga ada hubungan kasual atau sebab akibat. Yang pertama generalisasi. Generalisasi adalah proses penalaran yang bertolak dari fenomena khusus menuju kesimpulan umum. Generalisasi juga merupakan pernyataan yang berlaku umum untuk semua atau sebagian besar gejala yang diamati. Definisi lain, generalisasi adalah suatu pernyataan umum yang menyimpulkan sejumlah premis yang sama kondisinya. Selanjutnya ada contoh generalisasi. Contoh pertama, buah mangga berwarna hijau dan rasanya manis. Buah jambu biji berwarna hijau dan rasanya manis. Generalisasi, semua buah berwarna hijau rasanya manis. Pernyataan semua buah berwarna hijau rasanya manis hanya memiliki kebenaran probabilitas karena belum pernah diselidiki kebenarannya. Contoh kedua, contoh kesalahan. Buah kedondong juga berwarna hijau, namun rasanya asam. Dari sejumlah fakta atau gejala khusus yang diamati, kemudian ditarik kesimpulan umum tentang sebagian atau seluruh gejala yang diamati itu. Kemudian selanjutnya ada macam-macam generalisasi. Yang pertama, generalisasi sempurna, yaitu generalisasi di mana seluruh fenomena yang menjadi dasar penyimpulan penyelidikan. Contohnya sensus penduduk. Yang kedua ada generalisasi tidak sempurna, yaitu generalisasi di mana kesimpulan diambil dari sebagian fenomena yang diselidiki, diterapkan juga untuk semua fenomena yang belum diselidiki. Generalisasi ini dapat menghasilkan kebenaran bila melalui pengujian yang benar. Kemudian ada analogi. Metode menalar dengan membandingkan dua hal yang mempunyai sifat yang sama. Dengan kata lain, penalaran analogi dapat diartikan sebagai proses penyimpulan berdasarkan fakta atau kesamaan, atau proses membandingkan dari dua peristiwa hal yang berlainan berdasarkan kesamaannya, kemudian ditarik kesimpulan dari persamaan tersebut. Sebagai contoh, klub Persija Jakarta mampu masuk babak final karena berlatih setiap hari. Maka klub Persib Bandung akan masuk babak final jika berlatih setiap hari. Dari kedua peristiwa tersebut dapat disimpulkan kesamaannya, yaitu jika ingin masuk babak final maka harus berlatih setiap hari. Yang selanjutnya ada hubungan kausal atau sebab akibat, yaitu proses penalaran yang diperoleh dari gejala-gejala yang saling berhubungan. Hubungan kausal atau kausalitas merupakan prinsip sebab akibat.
Kausalitas merupakan prinsip sebab akibat yang ilmunya dan pengetahuannya yang secara otomatis bisa diketahui tanpa membutuhkan pengetahuan dan perantara ilmu yang lain. Contoh dari hubungan kausalitas ini yaitu kamu akan menjadi juara pertama di kelas jika kamu belajar dengan rajin. Atau penebangan liar di hutan mengakibatkan tanah longsor, yaitu sebabnya penebangan liar di hutan dan akibatnya mengakibatkan tanah longsor. Dan contoh yang lain, jika dipanaskan tembaga memuai, jika dipanaskan emas memuai. Selanjutnya, sejumlah faktor yang dapat memperkuat argumen induktif. Yang pertama, seberapa sesuai atau representatif pengamatan yang kita lakukan dengan pengamatan yang lain. Yang kedua, apakah pengamatan kita contoh yang benar tentang suatu kategori. Yang ketiga, seberapa kuat bukti yang kita tawarkan untuk mendukung argumentasi. Yang keempat, berapa banyak pengamatan yang kita lakukan. Yang kelima, apakah pengamatan kita sesuai dengan deskripsi ilmiah lain terkait fenomena atau kategori. Selanjutnya, kesalahan-kesalahan dalam penalaran induktif dapat disebabkan oleh faktor-faktor berikut. Yang pertama, heuristik, tanda panah berpikir shortcut. Yang kedua, bias korelasi atau ilusi korelasi. Yang ketiga, bias konfirmasi, tanda panah memilih fakta yang mendukung argumentasi kita dan menolak fakta yang bertentangan dengan argumen kita. Baik, yang selanjutnya saya akan menyampaikan tentang manfaat penalaran induktif atau argumen induktif. Yang pertama yaitu meningkatkan sensitivitas terhadap variasi atau keberagaman di lingkungan sekitar. Yang kedua, memprediksi event atau kejadian di lingkungan sehingga dapat meminimalkan uncertainty atau ketidakpastian. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.